Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Infinix Hot 40 Pro yang dijual dengan harga 2,2 juta dan Realme C67 yang dijual dengan harga 2,6 juta. Jadi dari segi harga bedanya sampai 400.000. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan menarik yang mana. Apakah Realme C67 yang harganya lebih mahal atau malah sebaliknya lebih menarik Infinix Hot 40 Pro yang harganya lebih murah? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Untuk yang pertama, kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu, dimana seperti yang kamu lihat, baik Infinix atau Realme sama-sama memiliki tampilan yang kekinian. Bahkan keduanya memiliki beberapa kesamaan, seperti letak sensor sidik jari sama-sama ada di bagian samping jari satu dengan tombol power. Lalu untuk audionya sama-sama dibekali dengan dual speaker stereo, ada di bagian bawah dan atas, hingga konsep layar yang digunakan sudah sama-sama punch-hole display. Mungkin yang sedikit bikin beda, bezel di Realme C67 terlihat lebih tipis dan presisi. Namun yang jelas secara look atau tampilan di sini keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lanjut ke bagian layar, Infinix memiliki layar sebesar 6,78 inch dengan resolusi Full HD+. Panel IPS LCD refresh rate bisa sampai 120 Hz dan untuk tingkat kecerahannya ada di angka 500 nit. Sementara Realme memiliki layar sebesar 6,72 inch dengan resolusi juga Full HD+. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD refresh rate bisa sampai 90 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 950 nit. Jadi dari angka di atas kertas, di sini Realme lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena tingkat kecerahannya yang lebih tinggi, dimana saat di outdoor layarnya akan terlihat lebih terang. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini tidak beda jauh, dimana baik Infinix atau Realme sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus, terlihat jelas serta tajam. Dan yang pasti warna yang dihasilkan keduanya sama-sama pop up dengan ciri khasnya masing-masing. Pokoknya kalau secara kualitas di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Layarnya sama-sama bagus serta nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, Infinix memiliki kapasitas memori 8/256 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD, dan untuk jenis ROM yang digunakan sudah UFS memory. Sementara Realme memiliki kapasitas memori lebih kecil, hanya 8/128 GB yang juga masih bisa ditambah dengan microSD, dan untuk jenis ROM yang digunakan masih eMMC. Jadi sangat jelas ya guys ya, untuk urusan memori di sini Infinix lebih unggul dan mendapatkan 1 poin. Karena kapasitas memorinya jauh lebih besar dan sudah menggunakan UFS memory. Jadi walaupun Realme lebih mahal, tapi untuk urusan memori di sini Infinix malah juaranya. Lalu untuk dapur pacu, Infinix ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,4 GHz fabrikasi 6 nanometer. Dimana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan tembus sampai angka 436 ribuan. Sedangkan Realme ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core 2,9 GHz fabrikasi juga 6 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 316 ribuan. Dari skor AnTuTu yang dihasilkan di sini juga cukup jelas ya guys ya. Untuk urusan dapur pacu atau spesifikasi Infinix lebih ngebut, terbukti dari skor yang lebih tinggi saat pengujian. Kemudian untuk urusan sensor, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap, dimana sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan gyro hardware sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC baik di Infinix atau Realme juga sudah sama-sama ada. Artinya untuk urusan sensor di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena dibekali dengan jumlah sensor yang sama. Sedangkan untuk performa kamu tidak usah bingung, karena kalau hanya untuk kebutuhan harian dan gaming tipis-tipis, kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan. Buat main game Mobile Legends, grafik yang terbuka di Infinix bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Sedangkan di Realme juga bisa sampai ultra, tapi untuk frame rate-nya hanya mentok hingga high. Di sini untuk gameplay, kedua HP ini sama-sama mampu menjalankan game dengan baik dan performanya pun sangat playable di kelasnya. Kendala seperti lag atau frame drop jarang saya temui karena chipset yang digunakan sudah sama-sama gahar. Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini mampu dilibas habis oleh keduanya tanpa kendala yang berarti. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di Infinix ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Sementara di Realme hanya bisa di Smooth High dan mentok sampai balance medium saja.
Dari apa yang saya rasakan, untuk game yang satu ini juga mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya tanpa ada kendala yang berarti. Dan untuk sensor giroskop baik di Infinix atau Realme juga sudah sama-sama responsif sehingga gameplaynya sangat menyenangkan. Pokoknya untuk performa atau kemampuan chipset, kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan di kelas harganya, baik untuk penggunaan kasual maupun gaming. Tapi kalau ditanya lebih ngebut yang mana, di sini performa dari Infinix terasa lebih sacet dan mendapatkan 1 poin, terbukti dari skor AnTuTu yang lebih tinggi saat pengujian. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan baterai 5000 mAh. Dan untuk kecepatan chargingnya, Infinix sudah fast charging 33 Watt yang butuh waktu sekitar 1 jam 19 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Realme dibekali dengan SuperVOOC 33 Watt yang butuh waktu sekitar 1 jam 18 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk kecepatan chargingnya, walaupun beda teknologi, di sini sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena keduanya sama-sama dibekali dengan charger 33 Watt dan untuk isi daya sampai penuh kurang lebih juga butuh waktu yang sama. Lanjut ke bagian operating system, Infinix berjalan di Android 13 basis XOS 13, sementara Realme berjalan di Android 14 basis Realme UI. Dari penggunaan yang saya lakukan, buat saya di sini Infinix juaranya karena OS yang digunakan memiliki banyak kelebihan. Seperti dari segi tampilan lebih user friendly dan gampang untuk di custom. Pilihan tampilan tema atau wallpaper ada banyak dan untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap, hampir semua ada. Sedangkan Realme UI di C67 memiliki tampilan lebih kaku atau monoton, dan yang harus kamu ingat ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada. Seperti aplikasi tema untuk ganti tampilan biar nggak bosan, galeri atau album diganti dengan Google Foto, dan aplikasi radio FM. Buat kamu yang sering pakai mode game turbo di HP ini juga tidak ada. Jadi untuk urusan operating system, di sini Infinix jelas juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena custom OS yang digunakan lebih user friendly dan fiturnya lengkap. Kemudian untuk sektor kamera, Infinix dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 32 megapiksel untuk kamera selfie yang sudah dilengkapi dengan lampu flash seperti ini. Sedangkan di Realme ada 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Jadi dari angka di atas kertas, untuk kamera belakang keduanya sama kuat ya guys ya, sama-sama dibekali dengan kamera 108 megapiksel. Tapi kalau untuk kamera selfie di sini Infinix lebih unggul karena resolusinya lebih besar dan sudah dilengkapi dengan lampu flash. Lalu kalau untuk fitur kamu tidak usah khawatir karena di kedua HP ini sudah sama-sama lengkap. Selain foto dan video masih banyak fitur menarik yang ditawarkan. Dan yang paling penting untuk perekaman videonya sama-sama sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS. Dan bicara soal kamera, dari hasil berikut foto yang dihasilkan keduanya terlihat masih 11-12 ya guys ya, mulai dari tingkat ketajaman bahkan saturasi warna. Ini karena keduanya menggunakan resolusi kamera yang sama, yaitu 108 megapiksel. Jadi kalau secara kualitas buat saya tidak ada perbedaan yang signifikan atau sama kuat, baik saat foto di indoor maupun outdoor, tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lalu untuk kamera selfie, Infinix dibekali dengan megapiksel kamera yang lebih besar. Dan dari contoh berikut, mungkin foto yang dihasilkan terlihat tidak beda jauh. Tapi setelah diperhatikan secara seksama, foto dari Infinix juaranya. Karena tingkat ketajamannya lebih oke dan gambarnya juga terlihat lebih jelas serta tajam berkat megapiksel yang besar. Jadi untuk kamera depan, di sini Infinix juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin. Karena megapikselnya lebih besar, hasil foto lebih tajam dan sudah dilengkapi dengan lampu flash depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Infinix Hot 40 Pro untuk yang sebelah kiri dan Realme C67 untuk yang sebelah kanan. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kira-kira lebih oke yang mana? Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dari contoh berikut, secara kualitas video yang dihasilkan juga masih 11-12 ya guys ya, mulai dari kecerahan, tingkat kestabilan hingga kualitas suaranya. Mungkin yang sedikit bikin beda, karakter warna dari Infinix sedikit lebih ngejreng, tapi secara keseluruhan untuk video kamera belakang keduanya sama kuat, tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu untuk video kamera depan, dari contoh berikut, saya rasa kamu juga bisa menilai kalau video dari Infinix di sini terlihat lebih bagus.
mulai dari ketajaman gambar hingga saturasi warna yang lebih soft, khususnya di bagian warna kulit wajah. Jadi bisa dipastikan untuk video kamera depan di sini Infinix juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena video yang dihasilkan memiliki karakter warna yang lebih bagus dan tajam. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya rasa cukup jelas ya guys ya. Kalau ditanya siapa juaranya atau mending pilih yang mana, di sini sudah pasti Infinix Hot 40 Pro jawabannya. Karena secara keseluruhan poin yang dihasilkan lebih banyak. Dan yang pasti dengan harga lebih murah, apa yang ditawarkan Infinix juga lebih paket lengkap. Seperti kapasitas memori lebih besar, sudah menggunakan UFS memori, performa lebih sacet, fitur lebih lengkap, dan hasil kamera depan yang lebih oke. Jadi bisa dipastikan untuk compare kali ini Infinix Hot 40 Pro juaranya dan lebih menarik untuk dilirik menurut saya. Harganya lebih murah tapi apa yang ditawarkan lebih paket lengkap. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.